Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Jumpa lagi di podcast Batik, bincang asik tentang informasi kesehatan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya, Lampung Tengah. Bersama saya Mary sebagai host pada kesempatan kali ini untuk memperingati Hari Anak Nasional yang akan jatuh pada tanggal 23 Juli. Pada kesempatan kali ini podcast yang akan kami bahas yaitu masih tentang anak, yaitu temanya stunting pada anak. Tentunya saya akan membahas tidak sendirian, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat keren banget. Saya perkenalkan Dr. Taufik Joni Prasetyo, MSc Spesialis Anak. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mary. Baik ya dokter, kabarnya. Sehat. Dokter, hari ini kita akan membahas tentang stunting pada anak. Saya udah baca-baca ya dokter ya, dari Kemenkes itu untuk prevalensi stunting di Indonesia sendiri di tahun 2021 sebesar 24,4%, di tahun 2022 turun menjadi 21,6%. Dan untuk di Lampung sendiri di tahun 2021 18,8% turun jadi 15,8% di 2022. Tapi target untuk RPJMN di tahun 2024 itu masih harus di bawah 14%. Benar ya dokter ya? Iya. Dokter, untuk masyarakat sendiri mungkin banyak yang belum tahu nih dok, pengertian stunting itu apa sih dok? Ya. Jadi Mbak Mary, untuk stunting itu adalah perawatan pendek, ya, tetapi yang disebabkan karena adanya gangguan gizi atau malnutrisi kronis ataupun dikarenakan adanya penyakit yang menyertai yang sifatnya kronis juga sehingga mengganggu pertumbuhan tingginya. Iya, berarti tingginya nggak sesuai ukuran pada usianya ya dok ya, pada usia anak tersebut. Oke, dok, tapi kan stigma masyarakat apalagi ibu-ibu nih ya, yang di masyarakat banyak itu kadang ada yang berpikiran nggak apa-apa pendek asal sehat anaknya gitu. Itu pendeknya sendiri itu dalam arti ciri-cirinya yang lebih spesifik itu gimana dokter? Jadi untuk pertumbuhan anak itu memang kita akan memantau itu setiap bulan itu akan kita patokan penambahan berat badannya. Kalau ciri-ciri anak yang sehat itu dia akan tumbuh dan berkembang, akan bertambah beratnya, bertambah tinggi, ya, bertambah kemampuannya. Nah, pemantauan berat badan itu memang dilakukan setiap bulan, diharapkan sih naik terus ya. Nah, kemudian untuk peningkatan penambahan tinggi ya, itu memang kita menggunakan kurva yang sesuai untuk anaknya, itu kita harapkan dipantau setiap 6 bulan sekali. Nah, sebenarnya kita sudah ada tools tuh ya yang di masyarakat yang sudah digunakan sehari-hari di posyandu, di puskesmas, di klinik pengobatan atau vaskes pertama atau lanjutan. Kita menggunakan buku KIA tuh. Oh iya, KIA. Situ, itu ada pemantauannya. Nah, dikatakan di situ kalau memang pendek itu adalah adanya penambahan badan yang tidak sesuai dengan kurvanya. Jadi dia mengalami perlambatan untuk pertumbuhan, baik yang biasanya diawali dengan perlambatan kenaikan berat badan. Jadi kita mau mengukur resiko untuk stunting itu memang dimulai dulu dari perlambatan pertambahan berat badan. Dokter, saya pernah baca ya dokter ya, kan menurut Kemenkes itu ada stunting itu adalah rendahnya asupan gizi di 1000 hari pertama kehidupan. Itu maksudnya di 1000 hari pertama kehidupan itu gimana dokter? Ya, jadi maksudnya di situ adalah jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah golden periodnya seorang anak, di mana di situ anak mengalami akselerasi yang sangat cepat dari keseluruhan hidupnya, dari mulai pertumbuhannya, peningkatan kemampuannya. Nah,
diharapkan di 1000 hari pertama ini merupakan periode kritis pada anak. Kalau di 1000 hari pertama ini ternyata ada gangguan nih nutrisi di situ ya, Iya. ada malnutrisi di situ. Ada malnutrisi itu berarti bisa kurang, bisa lebih gitu ya. Nah, penyebab juga bisa macam-macam. Nah, tidak bisa dilakukan intervensi di situ, nah maka nanti akan berpengaruh sampai dengan dia nanti beranjak dewasa. Nah, tetapi kalau bisa kita intervensi sedini mungkin di 1000 hari pertama tersebut, nah maka kita harapkan efek gangguan pertumbuhannya ini tidak tidak seberat kalau nanti dia di luar 1000 hari pertama. Jadi di 1000 hari pertama ini masih bisa dilakukan perbaikan yang seoptimal mungkin. Contoh yang tadi berat badannya kurang, ya kita berikan intervensi nutrisi di situ, perbaikan nutrisi, sehingga diharapkan berat badannya meningkat. Nah, perlambatan pertumbuhan tinggi tadi yang dialami sama si kecil, yang tadinya terganggu oleh karena nutrisinya tadi, nah akan bisa terkoreksi naiknya normal lagi. Nah itu diharapkan di 1000 hari pertama itu bisa diselesaikan di situ. Tapi apakah terus kita berhenti di 1000 hari pertama? Ya enggak. Ya udah lebih dari 2 tahun, apakah tetap diintervensi? Tetap diintervensi. Ya, itulah yang kita sebut kita mencapai tumbuh kembang anak yang seoptimal mungkin. Ya. Oke. Dokter, berarti 1000 hari pertama itu mulai dari anak berada di dalam kandungan? Masih dalam kandungan. Oh, masih dalam kandungan ya. Berarti nyampe 2 tahun ya, Dok? Ya. Ya. Terus untuk ciri-cirinya sendiri, Dok, untuk deteksi dini anak yang stunting itu bisa dilihat dari apanya, Dokter? Untuk ibu-ibu yang memiliki anak usia masih 2 tahun sampai 5 tahun gitu. Jadi ciri-ciri anak yang mengalami atau berisiko ke arah stunting itu ditandai dengan awalnya namanya weight faltering. Weight faltering itu artinya kenaikan berat badan yang tidak sesuai dengan seharusnya. Nah, kalau kita pakai kurva pertumbuhan itu ya, ada kenaikan berat badan seharusnya segini gitu ya, misalnya kenaikan harusnya sekian on gitu dalam bulan pertama begitu. Nah, ini dia nggak mencapai targetnya tersebut. Nah, kalau nanti diakumulasi, nah kenaikan berat badan yang tidak optimal ini tadi, dia akan tampak melandai di kurva pertumbuhan. Kalau dia sudah mulai melandai, nah itu sudah warning nih buat ibu-ibu nih. Ada apa dengan anakku? Apakah asupan makanannya kurang? Apakah ada gangguan penyerapan makanan? Atau kebutuhannya meningkat yang nggak tercukupi oleh asupan yang ada? Nah ini yang mana nih? Nah kita belum tahu. Dari situ nanti kita coba lakukan telusur, kemudian konseling dengan ibunya ya. Kita lihat misalnya kita gali bagaimana pemberian makan pada anaknya gitu ya. Kemudian ada faktor-faktor lain misalnya kondisi-kondisi bawaan, kemudian penyakit tertentu. Nah, setelah tadi weight faltering tidak diberikan intervensi, nggak ketahuan nih. Nah, selanjutnya akan diikuti dengan height faltering. Tingginya juga akan melambat, ada kuat. Nah, pertumbuhan tinggi yang tadi melambat yang tadi yang nggak sesuai dengan pertumbuhan optimum, ini akan menyebabkan pertumbuhannya akan jatuh turun di bawah kurva yang seharusnya. Yang harusnya tadi dia di rentang normal, dia bisa tuh di bawah garis merah. Nah, udah mulai deg-degan tuh. Terus untuk pencegahannya sendiri, Dokter, yang bisa dilakukan sedini mungkin itu apa aja, Dokter? Ya. Yang pertama, berikan nutrisi yang seimbang buat anak-anak kita. Kemudian lakukan pemantauan secara rutin. Kalau kita sarankan tiap bulan sekali ya. Kalau misalnya masih di bawah 2 tahun biasanya ibu-ibu masih kita harapkan ke posyandu. Kemudian atau ke klinik ya untuk memantau berat badannya, timbangannya ya. Sekaligus kalau misalnya ada masalah penyakit atau masalah pemberian makanan, itu bisa ditanyakan ke petugas. Dan kita sudah melatih teman-teman kita baik itu di puskesmas ya, dokter, perawat, petugas gizi, sampai mereka nanti sosialisasi ke kader-kader. Nah ini kader-kader kita di Lampung Tengah ini cukup luar biasa untuk
apa namanya penanganan stunting kita di tahun ini ya. Iya. Kemudian dokter, dampak dari stunting itu sendiri untuk anak itu apa aja dokter? Bisa menyebabkan apa? Ya. Heeh. Untuk stunting sendiri yang pertama ya namanya sudah yang pertama pendek dulu nih. Iya. Yang pertama pendek. Yang pertama mungkin dia dari sisi kepercayaan diri anak ya. Kalau merasa oh kok dia kok dibanding dengan Teman yang lain. seusianya gitu, loh kok gua kok anu ya pendek banget, nggak anu ya nggak setingginya nggak sama gitu. Mungkin bisa mempengaruhi kepercayaan diri yang Iya. pertama. Jadi ya sekarang anak-anak kayak gitu penting ya apa untuk menaikkan apa confidence itu penting Iya. ya sekarang ini. Apalagi orang pengen atlet misalnya pengen jadi pembasket apa tentara gitu ya polisi ya itu kan mereka biasanya tinggi yang misalnya yang pertama. Nah selain itu dari sisi gangguan nutrisinya sendiri yang menyebabkan stunting ini, nah ini akan berpengaruh terhadap yang pertama mungkin ke arah penurunan status kekebalan Kekebalan tubuh anak ya. status imunnya Imun. itu juga akan berkurang. Kemudian karena dampak gizi kronik tadi yang nggak optimal ya, nah ini juga mempengaruhi perkembangan kemampuan anak, IQ-nya ya, kemampuan untuk menganalisa masalah dan lain-lain. Saya kira cukup banyak ya masalah untuk stunting ini. Makanya kita berusaha terus gimana caranya supaya anak-anak yang berisiko stunting ini bisa dicegah dulu di awal, berikan intervensi sedini mungkin. Yang sudah stunting kita coba tetap berikan dukungan sehingga dia bisa ngejar ketertinggalannya. Ya kalau bisa sebelum 2 tahun daftar kerja, tapi kalau sudah tahun gimana? Tetap kita support ya. Iya. Dokter, mungkin ini pertanyaan banyak dari ibu-ibu ya. Kalau semua anaknya sudah terkena stunting, dok, itu bisa sembuh dan seperti sedia kala lagi mengikuti pertumbuhan atau bagaimana, dokter? Nah, kalau anaknya sudah katakanlah udah dianu nih dari Diagnosa stunting gitu ya, dari dok pendek, dia gara-gara masalah gizi atau penyakit kronik atau penyakit yang berulang atau masalah bawaan gitu. Nah, yang jelas yang kita harus atasi dulu adalah penyebab utamanya dulu nih. Karena kan stunting tadi itu kan efek. Iya. Jadi karena dia pertumbuhan tinggi badannya jadi kurang baik. Kenapa? Karena ada masalah nutrisi. Nah, ini dulu nih yang dipegang nih. Asupan nutrisinya cukup apa enggak, baik apa enggak gitu. Yang jelas ketika nanti sudah diberikan pemberian nutrisi yang cukup pada anak, yang bisa dilihat dengan cepat pertama kali adalah peningkatan berat badannya. Berat badan akan meningkat, kemudian biasanya aktivitas ya. Kalau anak kan kalau sudah merasa badannya sudah fit, aktivitas juga bisa lebih enak ya, lebih banyak dia bisa melakukan aktivitas. Kemudian selanjutnya daya konsentrasi belajar ya, juga bisa baik. Bayangkan kalau misalnya anak-anak yang tadi dengan masalah malnutrisi kronis tadi, ya, sering sakit-sakitan, dikit-dikit ketemu Bu Bidan, dikit-dikit ketemu Pak Mantri, ketemu dokter, nah terus apalagi terus dikit-dikit dirawat di rumah sakit, nah ini kan banyak menghabiskan waktunya. Nah, kurang lebih gitu loh. Jadi nggak usah takut deh, kalau nanti udah kena stunting gimana? Ya tetap kita berikan intervensi supaya dengan sesuai masalah anak tersebut ya dokter ya. Jadi jangan ragu ya dok untuk konsul datang ke klinik atau pengobatan lebih baik dari awal kita tahu. Jadi seminimal mungkin untuk efeknya ya. Ya. Dokter, ini yang terakhir dok, mohon dokter untuk saran sama himbauannya untuk sobat bincang yang ada yang nonton di sini untuk anaknya yang akan menikah nanti kan pasti berencana memiliki anak mengandung gitu. Anak gadis anak gadis ibu-ibu untuk biar nanti calon bayinya itu tidak terkena stunting. Biasanya memang kita berkolaborasi ya dengan teman-teman dari dokter-dokter kandungan ya. Jadi memang bidan-bidan juga kita kolaborasi di situ untuk memastikan bahwa
pemberian nutrisi yang optimal itu sudah dimulai dari remaja putri. Nah, jadi remaja putri ini sebelum menikah memang dipersiapkan untuk asupan nutrisinya ya, karena memang data yang kita miliki memang hampir sebagian besar ibu hamil di tempat kita itu anemia. Jadi diberikan suplementasi zat besi, folat, kemudian dijaga nutrisinya dan cairannya, sehingga ketika nanti mereka menjadi pasangan yang siap untuk menikah, ini diharapkan status gizinya sudah pada baik semua. Baik. Ketika nanti juga sudah hamil, nah ketika nanti sudah menikah, kemudian sudah mengandung si kecil, ya, nah ini juga asupan nutrisinya juga harus dijaga. Dijaga itu artinya bukan, kan kalau tempat kita banyak ya budaya sekitar. Kalau lagi hamil nggak boleh makan ini. Ya benar dokter. Begitu kan ya, dipantang ini, dipantang itu. Nah itu harus konsultasikan dulu dengan dokternya atau dengan didiskusikan dengan bidannya ya. Kenapa? Karena kadangkala justru makanan-makanan yang dipantang tersebut itu mengandung nutrisi yang penting untuk ibu hamil. Yang jelas nanti berkorelasi dengan si kecil yang ada di dalam kandungan. Saya sering dapat keluhan tuh kalau misalnya ibu-ibu dengan kek, ya, itu kan terus pertumbuhan janinnya kan terus sering terganggu tuh ya, terhambat ya, berat badannya ketika nanti dia lahir. Nah, kita akan berhadapan dengan mungkin bayi prematur, dengan bayi dengan berat badan yang rendah, gitu ya. Dan tentunya hal-hal tersebut juga meningkatkan resiko morbiditas pada si kecil, menderita penyakit-penyakit tertentu atau mengalami gangguan pada saat proses transisi dari dalam rahim ke luar. Nah, itu juga gangguannya ke situ nanti dampaknya gitu, Mbak Mary. Ya, dokter, terima kasih untuk sarannya ya untuk sobat bincang yang ada di rumah. Dokter, baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Semoga informasi yang kita berikan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Dan untuk sobat bincang yang melihat tayangan ini, untuk mendapatkan informasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Demang bisa diakses melalui laman web yang ada di bawah ini. Baiklah, sekian bincang-bincang kita pada kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.